Dengan keterpaksaan itu, ya, dengan program itu, kita harus menyelesaikan itu dalam waktu 1 minggu. Nah, yang belum tentu 1 hari aja kita ngaji, ya. Nah, teman-teman, kita berpikir, kita merenung lagi. Poin penting yang ingin Mas Ismi bahas di sini adalah keterpaksaan Mas Ismi mengikuti program yang ada di masjid itu untuk bisa mengikuti 1 juz 1 minggu. Nah, jadi program ini tuh memaksa Mas Ismi untuk bisa menyelesaikan 1 juz 1 minggu. Halo guys, wah istirahat siang. Halo guys, apa kabar? Semoga sehat selalu. Jangan lupa makan siang karena ini waktunya istirahat. Ya, manfaatkanlah waktumu dengan sebaik mungkin. Oke gengs, jadi di video Mas Ismi kali ini Mas Ismi mau cerita-cerita lagi, mau curhat tentang kehidupan yang Mas Ismi jalani ini. Kali ini ceritanya berawal dari masjid di dekat rumah Mas Ismi. Nah, Mas Ismi itu sekarang posisinya lagi dalam keterpaksaan. Jadi sekarang itu Mas Ismi setiap minggu harus menyelesaikan khataman Quran, ya, 1 juz 1 minggu, ya, dan itu rasanya kepaksa. Jadi awal ceritanya itu Mas Ismi ikut sholat maghrib yang diselenggarakan di masjid di dekat rumah. Nah, setelah mengikuti sholat maghrib itu, Mas Ismi kan masih sholat ba'diyah maghrib nih, kan nggak tahu acara di masjid itu setelah ba'diyah maghrib itu mau ada acara apa, dan ternyata orang-orang pada ngumpul dan membuat suatu lingkaran di masjid itu. Nah, posisinya waktu itu Mas Ismi masih sholat ba'diyah maghrib. Akhirnya di dalam hati juga karena merasa kayak di tengah-tengah orang-orang, akhirnya ya diselesaikanlah ba'diyah maghribnya dan ikut kumpul bareng orang-orang di sekitar itu. Nah, ternyata setelah itu diadakan khataman Quran yang isinya di situ kita membacakan surat dari ayat surat Ad-Duha sampai dengan An-Nas, karena itu memang tiap minggu di masjid itu ada khataman Quran bareng-bareng. Nah, gimana kok bisa khataman Quran 30 juz diselesaikan? Nah, itu metodenya dengan cara satu orang itu akan diberikan buku juz per juz, ya, bukan Al-Quran ya, itu per juz gitu, dibawa pulang masing-masing orang untuk diselesaikan dalam kurun waktu 1 minggu. Nah, terserah nih satu orang ini mau menyelesaikan 2 juz atau berapa juz, yang penting dalam 1 minggu itu kita dibagi kelompok untuk bisa menyelesaikan 30 juz bersama-sama di dalam 1 minggu. Jadi misalkan Mas Ismi dapat juz 8. Nah, di dalam 1 minggu itu Mas Ismi harus bisa menyelesaikan dalam waktu 1 minggu. 8 juz 8 itu dalam waktu 1 minggu. Ya, yang Mas Ismi coba jalani, ya, kita senang pulang dari masjid itu. Nah, semoga 1 juz itu bisa selesai ya, teman-teman. Nah, alhamdulillah teman-teman. Jadi di dalam kurun waktu 1 minggu itu akhirnya Mas Ismi bisa menyelesaikan bacaan 1 juz 8 itu, ya, 1 hari sebelum, bahkan bukan 1 hari ya, mungkin malamnya sebelum besoknya khataman Quran. Sekarang itu udah menjadi minggu ketiga Mas Ismi ngikutin itu, ya, dan rasanya kayak memang kerasa
bukan diburu-buru sih ya, mungkin karena setiap juz itu beda ayatnya dan setiap juz itu juga beda panjang pendek suratnya ya atau ayatnya ya. Nah, sekarang itu rasanya kayak memang tertekan harus menyelesaikan satu juz dalam waktu 1 minggu ya, karena memang kita udah terlanjur ikutan dan akhirnya kita harus untuk terus melanjutkan perjuangan baca 1 juz 1 minggu. Teman-teman, jadi Masismi itu setiap minggu memang nggak bisa kayak orang-orang itu ya, jadi 1 juz itu bisa selesai dalam waktu 1 hari. Tapi yang penting di sini dalam 1 minggu itu Mas Ismi sementara ini memang menyelesaikannya di akhir-akhir waktu mepet mau khataman juz. Tapi nggak apa-apa. Yang penting dalam 1 minggu itu Mas Ismi bisa menyelesaikan 1 juz. Yeay. Nah, jadi teman-teman, poin penting yang ingin Mas Ismi bahas di sini adalah keterpaksaan Mas Ismi mengikuti program yang ada di masjid itu untuk bisa mengikuti 1 juz 1 minggu. Nah, jadi program ini tuh memaksa Mas Ismi untuk bisa menyelesaikan 1 juz 1 minggu. Nah, tapi jangan salah paham dulu, maksud Mas Ismi di sini, Mas Ismi itu ingin menjelaskan bahwa dengan keterpaksaan itu, ya, dengan program itu kita harus menyelesaikan itu dalam waktu 1 minggu. Nah, yang belum tentu 1 hari aja kita ngaji, ya. Nah, teman-teman, kita berpikir, kita merenung lagi dengan kesibukan yang kita miliki sekarang, dengan segala kerjaan yang kita emban saat ini, tugas negara atau tugas keluarga dan lain sebagainya, apakah kita masih mengingat Allah dengan berzikir kepadanya dan tentunya menjalankan perintah dan kewajiban kita? Nah, belum tentu, ya kan? Dengan salah satunya membaca Al-Quran. Nah, jadi kalau kita merenung, ternyata kita juga bukan seminggu sekali ya, bahkan sehari sekalipun kita belum tentu bisa membaca Al-Quran dengan baik, dengan benar, waktu benar-benar meluangkan waktu untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, teman-teman, jadi di sini Mas mau bercerita, dengan adanya metode itu Mas terpaksa harus membaca Quran 1 juz 1 minggu. Itu luar biasa banget. Itu program yang luar biasa banget menurut Mas Ismi, karena kita dipaksakan untuk tetap berada di jalan yang Allah ridhoi. Nah, sebenarnya teman-teman, dengan keterpaksaan itu, ya. Dengan keterpaksaan itu, ya, memiliki maksud untuk membiasakan hal-hal yang baik yang nilainya adalah ibadah, untuk bisa memahami Al-Quran dan mengaplikasikan dalam kehidupan. Nah, jadi teman-teman, dengan keterpaksaan itu sebenarnya ya Allah itu menjadikan kita untuk terbiasa membaca dan mempelajari apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya, mau kita merasa ikhlas, mau kita merasa terpaksa. Nah, tapi yang penting di sini kita akhirnya harus mempelajari, harus membaca, harus mendengarkan, ya. Semua indera kita di sana fokus untuk bisa membaca Al-Quran.
1 juz 1 minggu. Oke teman-teman, jadi nggak apa-apa pada awalnya memang kita melakukan ibadah dan beramal itu karena keterpaksaan ya. Tapi ingat, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala itu ingin memberikan kita pembelajaran dan pengetahuan untuk kita bisa memahami lagi bahwa setiap apa yang kita kerjakan ya dengan ikhlas semata-mata karena Allah, sungguh itu adalah perbuatan yang lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah. So, jangan pernah berhenti untuk bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tetap istiqomah. Nah, jadi pelajarannya di sini teman-teman, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, maknai dengan positif dan jangan lupa untuk terus melakukan sesuatu tiada lain tiada bukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Oke, semoga teman-teman semua bisa memaknai video mini kali ini dengan cara yang positif juga. Karena kalau misalkan menjabarkannya dengan cara yang salah, tentunya akan bermakna yang salah juga. Sampai berjumpa lagi di video mini selanjutnya.